Namun Bapak Ibu ya, ada yang kurang di kita. Paham Bapak Ibu, ada yang kurangnya? Pertama yang kurang, Ibu tidak bawa buku catatan. Alhamdulillah bawa berarti. Yang tidak bawa berarti minggu depan harus bawa. Nah itu kurangnya. Nah, alhamdulillah kirain nggak bawa. Bawa ya belum dikeluarin mata. Karena saya bilang, wah nggak bawa buku catatan ini mah kata saya. Ya, alhamdulillah bawa ya. Karena sekarang ini materinya sangat bagus Bapak Ibu. Coba Ibu buka bab 290. Larangan memandang wanita, atau buat laki-laki, buat perempuan larangan memandang laki-laki walaupun bukan dengan syahwat. Kalau kita terapkan di dunia sekarang, ya Ibu buka HP lah. Ibu buka HP, lalu kemudian laki-laki juga buka HP, melihat aurat perempuan yang sangat berbahaya di zaman sekarang. Bukan laki-laki saja Bapak Ibu, tapi perempuan juga. Kalau saya tanya Bapak Ibu, Ibu kalau melihat paha laki-laki, Ibu enggak nafsuan? Enggak, apalagi udah seumur segini, enggak. Kalau laki-laki lihat paha perempuan beda. Beda jadinya. Makanya ada larangan secara umum walaupun dengan tidak pakai syahwat. Seorang suami yang tidak cemburu, yang tidak khawatir, yang tidak takut istrinya keluar rumah dengan membuka aurat, maka suami tersebut tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya doang enggak dicium Bapak Ibu. Maka hati-hati. Nah, ini pembahasan kita sekarang. Coba baca langsung hadisnya. Hadis nomor 1631. Ada Bu Ertin dulu. Bu Linda ada? Oke, so enggak. Sip. Atas. Ini Ibu dicatat baik-baik. Manusia sudah ditentukan bagiannya dalam hal zina yang dimana tidak bisa ditolak Bapak Ibu. Pertama, mata dengan pandangannya. Kalau dia memandang yang tidak baik, itu termasuk zina. Telinga dengan pendengarannya. Kalau dia mendengarkan yang tidak baik, berarti itu zina. Kaki dengan langkahnya. Kalau dia melangkah kepada hal-hal atau tempat kemaksiatan, berarti itu zina. Zina bukan hanya antara kemaluan dan kemaluan Bapak Ibu, bukan. Yang lebih berbahaya sekarang itu adalah apa yang kita tonton. Kalau di sini mah kita malu atau Bapak Ibu? Malu di sini mah karena dilihatin sama orang. Cara ngeceknya adalah ketika ibu sendiri, ketika bapak sendiri, apa yang kita tonton. Di sanalah nanti apakah kita berzina atau tidak. Kalau kita mendengarkan kajian, ya bukan zina. Kalau kita mendengarkan melihat joget-jogetan, zina. Nah, jadi bukan hanya sekedar ibu pegangan orang pegangan tangan, lalu kemudian bertemunya kemaluan yang satu dengan kemaluan yang lainnya, itu termasuk zina, Bapak Ibu sudah jelas. Tapi bukan hanya itu saja. Lanjut, hidung. Ibu pakai parfum, parfumnya berlebihan, 2 meter sebelumnya sudah kecium tuh bau parfum ibu, itu namanya zina. Zina namanya, itu berzina. Maka kalau parfum ya sudah seala kadarnya saja, tidak usah disemprot terus dari atas ke bawah deh, pas jalannya udah kecium. Ada loh Bapak Ibu, ada banyak. Subuh. Ada pertanyaannya bagus Bapak Ibu, biar enak, biar wangi, tapi semuanya diatur oleh Islam. Tidak boleh berlebih-lebihan. Biasa saja. Hanya sekedar untuk menutup bau badan. Beres Bapak Ibu. Wajah. Terlalu 2 cm misalkannya berlebihan. Zina. Diatur semuanya. Kata Nabi, jangan bertabarruj. Jangan bersolek. Seperti bersoleknya orang wanita jahiliyah. Yang dilarang juga.
apa namanya, berlebihan ini nih, sepatu apa sih namanya tuh? High heel. Itu ada larangannya Bapak Ibu, nggak boleh. Ya, apalagi di resepsi-resepsi. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Maka sekarang Ibu sudah mendengarkan dari saya, parfum kurangi. Lalu kemudian lipstick kalau keluar rumah biasa-biasa aja, tidak usah berlebihan. Terus yang pakai cadar tidak boleh selfie-selfian, kemudian diperbesar, di zoom, bikin video itu zina Bapak Ibu, walaupun dia bercadar, nggak boleh. Karena fitnahnya laki-laki itu adalah perempuan. Jadi perempuan harus jaga diri. Fitnah yang paling besar di muka bumi itu pertama perempuan, kedua harta. Cuman gini doang Bapak Ibu. Ya. Catat ya, fitnah pertama yang paling besar di muka bumi ini adalah perempuan. Yang kedua harta. Udah keduanya. Langsung selanjutnya baju. Baju Bapak Ibu jangan hanya sekedar menutup doang, tapi lihat bahannya, jangan sampai kelihatan. Jangan. Ya, Ibu sekarang udah ngaji. Lanjut, Ibu jangan sepelekan ya. Kaos kaki kudu pakai kaos kaki. Apalagi kalau ngaji ya, pakai kaos kaki. Yang belum pakai kaos kaki, pekan depan pakai kaos kaki. Paham? Kan saya menyampaikan pembahasan kita. Warnanya mah bebas Bapak Ibu ya. Warnanya bebas. Baju juga sebenarnya warnanya bebas. Bebas Bapak Ibu baju. Tapi tidak boleh mencok. Kalau ini mah masih normal kan ya Bapak Ibu ya. Normal. Dan Bapak Ibu ya, apa ini namanya teh? Nah ini udah biasa aja. Kemarin di atas di pengajian, tapi saya sama Pak Ustadz kalau nggak pakai itu gundul katanya. Jawaban di sini Bapak Ibu, silakan dipakai tapi jangan berlebihan. Itu saja kuncinya Bapak Ibu. Jangan berlebihan. Ibu pakai lipstik, Allahu Akbar, lipstiknya teh apa ya, berlebihan tuh jangan. Wah, halo segibah aja. Ini pertanyaan. Ini hadisnya nanti ya. Kita baca bab larangan menyambung rambut, mentato alis, meratakan gigi. Nanti kita bahas pekan depan. Ada ya. Mancungkan hidung haram. Laki-laki berpenampilan perempuan haram. Perempuan berpenampilan laki-laki haram. Laki-laki mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan haram. Kan terjadi sekarang banyak Bapak. Banyak. Perempuan mengganti jenis kelaminnya laki-laki, diganti dioperasi Bapak. Kan aneh-aneh saja ini. Tato apa namanya, semir rambut boleh, tapi jangan hitam. Nanti ada dibahas pekan depan insyaallah pembahasannya. Ya, catat baik-baik tadi. Lanjut kemudian lekukan ini, ibu pakai baju tapi masih pakai lekukan, maka ibu cari aman, pakailah pakaian yang besar, yang ekstra, misalkan XXL misal. Tapi masih kelihatan Pak Ustadz, ibu tutup dengan kerudung. Itu Bapak Ibu. Paham ya? Itulah yang dimaksud dengan zina. Selain zina berhubungan badan. Lalu kemudian nanti juga hadisnya, ntar aja ya. Kita bahas yang hadis Bu Linda terlebih dahulu. Ibu juga harus penuhi hak-hak jalan. Hak jalan. Apa itu hak jalan? Ibu jangan nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong aja di pinggir jalan. Itu hak jalan, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ada kan ini larangannya seperti itu. Oh tapi ya Rasulullah, kami tidak punya tempat, kata para sahabat. Oh kalau begitu mah jaga pandangan kalian. Kalau misalkan ibu nongkrong di jalan nih, jangan jaga pandangan. Jangan ibu sweet jangan. Banyak yang gitu. Kalau perempuannya banyak Bapak Ibu, dia berani sweet ke cowok. Kalau dia sendiri nggak berani. Sama cowok juga. Cowok kalau banyak dia berani. Cewek godain kita dong. Sama juga perempuan juga, cowok godain kita dong. Kenapa saya katakan demikian? Saya sering Bapak Ibu digituin sama cewek.
Iya wanian, saya kalau pulang, saya kan kalau ke kampus itu jalan kaki dulu. Jalan kaki terus Bapak Ibu. Nah anak-anak, cowok godain kita dong. Mana nih cowok, saya lihat ke bawah nggak ada. Ternyata di atas. Di lantai 2, lantai 3. Jangan tuh Bapak Ibu ya. Nah itu termasuk hak jalan. Kalau ibu melihat duri, singkirkan. Kalau ibu melihat batu, singkirkan. Ibu dapat pahala. Paham ya? Nah, oke, silahkan. Terus ibu kan bilang, ngaji di sini mah ternyata banyak larangannya. Ternyata begitulah yang orang-orang yang tidak sampaikan. Kita harus jujur Bapak Ibu. Saya kalau nggak sampaikan ini, nanti usus saya di akhirat dikeluarkan oleh Allah. Terus saya muter-muter nanti Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak sampaikan. Silakan. Paham ya? Mm-mm. Ya, betul. Memang Bapak Ibu, ada di antara kita yang tidak punya power, nggak punya kekuatan untuk menegur orang. Apalagi orangnya misalkan orang kaya atau orang yang dipandang. Sedangkan kita ini orang-orang orang kecil Bapak Ibu. Pertama caranya kalau kasusnya demikian, kayak seperti saya Bapak Ibu seperti ini. Saya di mimbar kayak tadi saya di mimbar menggebu-gebu Bapak Ibu. Akhirnya jamaahnya bilang, "Saya udah beres tuh." Makasih Pak Ustadz, pas pisan cina gitu. Kayak kesempatan saya. Kedua, kalau ibu itu teman dekat, bilangin langsung. Walaupun dia bau badan, ibu bilangin langsung. Pakai rekona gitu. Langsung aja. Kata itu teman dekat mah nggak apa-apa Bu. Dia mah memang ya namanya juga teman dekat. Kita udah tahu kok karakter mereka. Itu kesempatan kita, kesempatan. Jangan dibiarkan. Kenapa? Dampaknya nanti banyak ke teman-teman nanti depan. Itu dia ya. Pertama kalau teman dekat mah enggak. Kalau teman jauh pakai sindiran saja gitu. Share-lah video-video Ustadz yang mengatakan tidak boleh pakai parfum berlebihan, pakai short. Share di grup, itu caranya. Nanti kalau ibu secara langsung digeplak nanti, jangan. Ada caranya ya, cara berdakwah ada. Bukan langsung, ibu ini haram, ini haram. Wah, kabur nanti orang-orang. Ada caranya ya. Enak, yang bagus. Gitu ya. Alhamdulillah. Kita lanjut hadis ketiga. Siapa? Ibu. Ya, silakan Ibu Nini. Ada juga hadis yang lainnya mengatakan kalau pandangan pertama ya nggak apa-apa. Tapi kalau dipelototin dosa. Kalau sudah pertama Ibu ya, ya kan saya kadang nganterin istri Bapak Ibu ya. Saya nganterin istri ke pasar. Udah pasti kelihatan. Masa saya tutup mata saya pakai motor tabrakan. Nah, jadi itu pandangan-pandangan yang seperti itu, melihat-lihat orang yang gentayangan, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau dipelototin, Masya Allah, misalkan, luar biasa ini, dosa jadinya. Kalau pandangan pertama, itu tidak apa-apa. Kalau dipelototin, dosa. Paham ya? Ibu juga sama. Ibu kalau melihat aurat laki-laki, dosa. Datu Pak Ustadz, saya emang gak nafsuan. Tetap dosa. Mau nafsuan, gak nafsuan, dosa. Kenapa? Ibu melihat aurat. Apalagi yang ditonton misalkan di YouTube misal, dosa tuh Bapak Ibu. Pahamnya? Nah, hadis terakhir. Ya, Mama. Ya. Nggak boleh aurat. Di bawah lutut nggak apa-apa. Nah, walaupun di bawah lutut misalkan dia pakai sholat sah, sah Bapak Ibu. Ya. Iya, sama ya. Sama Bapak Ibu. Kalau dia pakai ini nggak apa-apa buat laki-laki. Kalau ibu bahaya, merudul nanti ya, laki-laki itu ngeri nanti, gentayangan matanya nanti. Nanti diinget terus nanti pas sebelum tidur. Pas lihat istrinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau ada laki-laki pakai tank top, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udahlah ya, di kita mah sampai ke lutut. Itu nggak apa-apa. Cuman kan di sebagian orang kan apa namanya budayanya kadang ini nggak etis, kadang nggak etis di sebagian Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti syariat nggak apa-apa. Kalau perempuan, ibu jangan keluar pakai tank top, ngikutin suami, jangan. Per laki-laki itu gentayangan nanti. Nah, walaupun ibu segini nih masih ya, ibu masih pakai tank top, masih ada yang nafsuan Bapak Ibu, masih. Kalau misalkan yang sudah tua-tua ya, dia nggak pakai kerudung, itu laki-laki nggak akan nafsuan.
Kalau ibu pakai tank top, nah baru deg-degan nanti laki-lakinya, walaupun laki-lakinya sudah tua, Maka jangan sekali-kali ibu keluar pakai tank top walaupun sudah tua. Jangan. Daster aman ya, daster. Intinya ibu tutup aurat. Ayah laki-laki tadi ya bu ya, ibu tidak pernah ngasih tahu suami, ayah itu teh aurat, misal. Ibu nggak pernah tuh ngasih suami, ibu dapat dosa. Sekarang ibu sudah tahu, kasih tahu suami, ayah jangan keluar atau ngejemput mama, terus celananya di atas lutut, jangan, itu aurat, dosa. Tapi ngasih taunya yang bagus bapak ibu, jangan ngasih taunya seakan-akan menasehati atau merendahkan atau menjat, mendikte, jangan. Suami tidak suka bapak ibu. Ngasih taunya yang baik-baik. Walaupun ibu benar, tapi cara ngasih taunya salah, tetap salah. Pahamnya? Hadis terakhir, masih ada pertanyaan? Oke, buhun. Bukan hanya di sosial media, di dunia nyata ya, ada orang tua ya, yang membiarkan anaknya membuka aurat, terus dia pajang-pajang di sosmed. Dosa jariahnya itu ke orang tuanya juga. Tapi dia tidak menanggung, kita tidak menanggung dosa si anak tersebut. Kita ikut andil. Kita berdosa disebabkan kita tidak tidak menegur, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan dia hukuman. Biarin Pak Ustadz, dan nanti juga insaf, nanti juga ada waktunya. Salah dosa Bapak. Salahnya di situ, bukan ibu nanggung dosanya, bukan. Ibu ikut andil dosanya disebabkan karena pertama ibu tidak mendidik dia dengan baik, tidak menegur dia, tidak menghukum dia. Saya kalau anak saya menghukumnya sederhana Bapak Ibu, besok nggak akan dikasih uang jajan. Bener saya emang nggak dikasih uang jajan. Makanya dia paham, oh ayah bilang begini, dia udah tahu. Nggak usah sesekali misalkan pakai cepretan, ya wajar ya. Tapi jangan sering-sering. Udah pakai apa yang dia butuhkan itu, oh anak saya butuh ini. Besok berarti nggak boleh main HP misal. Udah jangan dikasih HP. Kalau buka aurat, besok nggak dikasih HP. Udah jangan dikasih HP, paham ya? Nah, tetap ibu dapat dosa. Yang lebih lagi double dosanya laki-laki suami ibu nanti. Yang tidak menegur anaknya. Makanya punya anak perempuan itu susah-susah gampang, tapi kalau berhasil dia sampai nikah, jelas pintu surga terbuka lebar. Pintu surga terbuka lebar. Kelebihan orang punya anak perempuan itu adalah pertama, dia didik dia dengan baik, terus sampai nikah dia jaga auratnya, selesai. Selebihnya dia ikut suaminya Bapak Ibu. Ibu nggak usah ikut campur lagi. Kalau ibu diminta nasihat, baru ibu berbicara ngasih nasihat. Bagaimana punya anak laki-laki? Kelebihannya punya anak laki-laki itu, walaupun dia sudah menikah, maka tetap dia wajib berbakti kepada orang tuanya ini. Tetap dia kasih uangnya kepada orang tuanya ini. Kelebihan seorang anak laki-laki. Lalu kemudian ketika bapaknya meninggal, anak laki-laki yang menggantikan anak bapaknya. Dia akan menjadi kepalanya nanti di sana. Kelebihan anak laki-laki. Itu pentingnya jadi orang tua jangan hanya sekedar ngasih makan. Kalau orang tua hanya ngasih makan saja, babi juga ngasih makan anaknya Bapak Ibu. Apa bedanya tuh dengan babi kalau ngasih makan doang? Bedanya kita dengan hewan, dengan binatang itu adalah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendidik anak. Makanya seorang laki-laki bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya wahai Amirul Mukminin, apa hakku terhadap orang tuaku?" Dia bilang begitu, apa hakku katanya. Pertama, Umar mengatakan kamu wajib mendapatkan nama yang baik, diberikan nama yang baik. Jangan kasih nama walaupun mentang-mentang Arab, Asy-Syaitan namanya. Nama anaknya Asy-Syaitan Bapak Ibu. Kafir namanya, Fir'aun. Ada nama juga kan di KTP yang viral itu Allah namanya. Wa'id namanya Bapak Ibu. Kan bahasa Arab Pak Ustadz, itu kan artinya jelek. Jangan ya, Abdurrahman atau ya sejenisnya yang bagus-bagus Bapak Ibu, itu wajib. Yang kedua, engkau wajib mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik. Ya kalau saya nggak bisa ngedidik dia,
Sementara saya juga orang bodoh. Ya udah, ya ada pesantren, ada gurunya di musola. Nah itu Bapak Ibu yang ditanya nanti. Kalau kita tidak melakukan hal demikian, berarti apa yang bisa kita jawab nanti di hadapan Allah? Belum terlambat loh Bapak Ibu, belum terlambat. Selagi belum meninggal, berarti belum terlambat. Paham ya? Alhamdulillah, waktunya sudah habis. Mm-mm. Pilihan. Oke, dalam pandangan Islam itu salah. Kalau dalam pandangan psikologi itu benar. Yang mana yang Ibu ikuti? Banyak sekali pendapat-pendapat dari psikologi itu salah Bapak Ibu, bertentangan dengan syariat Islam. Kan psikologi itu kita mengikuti teorinya orang kafir. Dan orang kafir mah nggak tahu tentang Islam. Tapi anehnya sekarang justru yang didominasi itu pendapat psikologi. Salah. Bahkan kenapa Rasulullah tegur dulu dia, kalau enggak pukul sebagai peringatan. Apa kata psikologi sekarang? Tidak boleh memukul anak. Nanti saraf-sarafnya itu akan putus sekian sekian sekian. Aduh, salah tuh Bapak Ibu. Bertentangan dengan Islam. Rasulullah suruh kita pukul anak, tapi jangan membekas. Sebagai apa? Peringatan, pembelajaran buat anak. Psikologi mengatakan tidak boleh pukul anak. Jangan ngikut yang demikian. Salah. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, nanti dia ngelonjak dianya. Lalu kemudian kata psikologi, kalau perempuan nih, kalian perempuan, kalau melihat laki-laki dia sukses apa tidak, lihat dari matanya, tatap matanya katanya. Dalam pandangan Islam benar enggak? Ya, zina kan jadinya. Tadi kita udah bahas hadisnya. Yang mana Ibu ikut? Padahal kami dulu di pesantren Bapak Ibu tidak diperbolehkan melihat ustadz itu, kita malu Bapak Ibu lihat ustadz. Ustadznya ngobrol kita pelototin, kita kurang ajar. Memang adabnya seperti itu. Rasulullah Bapak Ibu kalau beliau berbicara, para sahabat itu menunduk hikmat, gak berani menatap tajam kepada Nabi. Itu adab yang diajarkan oleh para sahabat, yang dimana bertentangan dengan psikologi. Betul. Ya, itulah dia Bapak Ibu, karena orang-orang ini tidak mengenal betul bagaimana pendidikan anak dalam perspektif Islam. Lebih tertuju menghabiskan waktu kepada membaca cara mendidik anak sesuai dengan ilmu psikologi. Tidak semuanya salah Bapak Ibu, ya, parenting itu. Tidak semuanya salah, tidak. Banyak kok benernya. Tapi ada beberapa memang yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Yang ternyata kebanyakan orang tua sekarang mempraktekkan ilmu psikologi tersebut. Sehingga kita lihat susah diatur Bapak Ibu. Biarkan saja adabnya, biarin nanti juga tahu kok. Masih kecil. Kita yang harus kasih tahu sebagai orang tua. Makanya saya sangat setuju sekali orang-orang tua kita terdahulu ngedidik anak teh. Walaupun kita nganggapnya sekarang mah keras, kasar. Ya memang pelan-pelan saja sih Pak Ibu. Ya intinya kalau bertentangan dengan syariat Islam, tinggalkan saja teori-teori itu. Jangan sebelum ibu nanti, kan saya mah belum tahu ya, anak saya kan masih kecil-kecil. Sebelum mungkin ibu mah sudah tahu lah. Aduh nyesel berarti. Kenapa? Karena salah cara mendidik. Dibiarkan anaknya dimanja. Ada orang loh Bapak Ibu. Pokoknya sehari itu dia jajannya 35.000. Kalau dia nggak bawa uang 35.000 ke sekolah, dia tidak sekolah. Ada Bapak Ibu? Ada. Ke saya juga ada yang curhat. Ustadz, ini anak ini kalau dia nggak dikasih sekian nggak mau sekolah. Itu kan karena ibunya. Masa kalah sama anak kecil gini apa Ibu? Dia masih bergantung kepada kita kok. Itu cara kita ngasih pelajaran. Kalau seperti itu nanti faktanya sudah banyak Bapak Ibu. Berapa banyak sekarang di media sosial ibunya dimutilasi namanya. Mutilasi gara-gara apa? Kecanduan game online. Nggak dikasih kuota, akhirnya ibunya dibunuh. Ibunya disiram air panas. Ibunya ditendang, langsung pingsan. Itu anak-anak. Kenapa? Ibunya saking sayangnya kepada anak. Sehingga dampaknya ke ibu itu sendiri. Paham ya Pak Ibu? Alhamdulillah. Mangga, masih ada. Oh, oke. Sip. Mm-mm. Oh iya.
Oh, iya anaknya ya. Nah, iya, orang tuanya kan berkata kasar kan ya. Jangan sekali-kali kamu ucapkan perkataan-perkataan yang kasar kepada anakmu, karena sejatinya itu adalah doa. Hati-hati oleh kalian dengan doa yang buruk kepada anak, doa yang buruk kepada istri, doa yang buruk kepada tetangga, doa yang buruk kepada sanak kerabat kita. Ibu mengatakan dasar, yang budak ieu mah Pak nakal. Ya udah nakal jadinya. Apa artinya ya Allah? Buatlah anak saya nakal. Ya gitu artinya. Nanti kita bahas hadisnya ada kok. Di antara ucapan-ucapan yang disepelekan oleh orang tua itu adalah dia berkata kasar di depan orang, di depan anaknya. Makanya kan anaknya sudah besar, pembalas dendam jadinya. Berkata kasar ke orang, berkata kasar kepada orang tuanya. Disebabkan karena yang pertama kali mengajarkan itu adalah orang tuanya. Awalnya itu sebenarnya dari kecil. Maka kata Nabi, madrasah pertama bagi anak itu adalah ibu. Kalau anaknya bodoh, ibunya yang bodoh. Sederhananya begitu. Kalau anaknya pinter, ibunya yang pinter. Tapi benar Pak Ustaz saya mah bodoh. Tapi kan kita dikasih uang. Sok les di sana les. Sok les. Nah gitu caranya Bapak Ibu untuk menutup kebodohan kita itu loh. Nah, tapi anak sudah besar, Pak Ustaz, ya sudah kecucu sekarang. Tapi rata-rata nenek lebih, oh masya Allah, daripada orang tuanya ngelarang, neneknya, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kesalahan Bapak Ibu salah. Akhirnya apa? Tapi nggak bisa dipungkiri Bu, nggak bisa. Iya. Akhirnya nenek membiarkan. Ketika mudik, wah cucunya merasa jadi raja. Karena aku ke rumah nenek senang, semua dibeli, ini dibeli. Nangis sedikit langsung digendong. Teriak sedikit langsung digendong, kepingin ini langsung dibeliin sama neneknya. Pas pulang-pulang ke rumah kembali lagi si anaknya dengan karakternya. Gitu Pak Ibu. Terkadang itu ya jadi permasalahan teh. Maka ibu sebagai nenek jangan banyak ikut campur kepada rumah tangga anak. Pahamnya? Wah, kan ibu sudah tahu sekarang. Teteh, ini kenapa si dedeknya dibeginiin? Udah biarin Bapak Ibu, itu cara orang tua sekarang anak muda. Allahu Akbar. Ini kok piringnya kecil, nggak boleh Ibu ngomentari piring orang, walaupun itu anak Ibu sendiri. Jangan beli gelas yang inilah nggak cocok buat tamu begini. Itu serah dia Ibu, dia kesukaannya memang itu. Ah kok coraknya begini sih beli piring teh, beli gelas. Itu serah anak Ibu atuh. Beda-beda ya. Ketertarikan tuh beda-beda, kita beda, kesukaan kita beda-beda. Orang tua saya tidak pernah komen Bapak Ibu terhadap rumah tangga saya, nggak pernah. Orang tua saya sudah tahu soalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.